لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لا مالكون وذللنا لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وقال نسبا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم ينصرون لا يشركون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وهو شيء مبين وضرب لنا مثلا خلقه ولم يكن الله غيره قل يحيي الذي شاء وهو بكل شيء عليم الذي جعل رزقنا كما كذلك نخرجكم أوليس الذي خلق السماوات والأرض أن يخلق له خلاق إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وعروسنا وأهلنا وأعضاءنا وقيتنا اللهم اجعلنا وإياهم من والجبار عليك أيها من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بالعافية والسلام وفقنا بالتقوى والاستقامة وإنا من مجيبة الندم والحرام إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا ثمرة فضله ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تعالى عنه: واليقين يقوى ويحصل بأسباب منها وهو الأصل الذي عليه المدار أن يسير العبد بقلبه وعدله إلى استماع الآيات والأخبار الدالة على جلال الله تعالى وكماله وعظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والأمر والسلطان والجهد وعلى صدق الرسل وكمالهم وما أيدوا به من المعجزات وما حل بمعاندهم من أنواع العقوبات وما ورد في اليوم الآخر من إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين وإلى كون هذا الأمر كافيا في إفادة اليقين الإشارة بقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. السبب الثاني أن ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السماوات والأرض وما بث الله فيها من عجائب المصنوعات وبديع المكونات وإلى إفادته اليقين الإشارة بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الثالث أن يعمل على مقتضى ما أمر به ظاهرا. الحبيب عبد الله بن عباد وابن الحبيب علي بن عمر
الخير وفي العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala min bisharat ibad wal bilad al-habib Abdullah bin al-Haddad. Wal yaqinu yaqwa wa yahsunu bil asbab. Mari diterangkan bahwa hendaknya kita memperkuat keyakinan, menyempurnakan keyakinan. Apa sebab-sebab yang membuat iman semakin kuat, yakin semakin sempurna? Minha, di antaranya, wa huwal asl alladhi 'alaihi madar. Ini adalah pokok yang nantinya kembali kepada pokok. Kalau kita berbicara tentang pohon, pokoknya itu akarnya. Kehidupan pohon, kekuatan pohon pada akarnya. Kalau pada bangunan, pokoknya itu fondasinya. Kekuatan yang menopang bangunan adalah fondasinya. Apa pokok yang menjadi pusat daripada kekuatan keyakinan? An yus'il abdu bi qalbi wa uduni ila istima'il ayat wal akhbarid dallati ala jalalillah ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amr was sultan wal qahr. Pertama yaitu hendaknya mendengarkan dengan telinga dan dihadirkan dalam hati untuk mendengarkan ayat-ayat yang menunjukkan akan kebesaran Allah, kesempurnaan dan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, serta keesaan Allah baik dalam menciptakan atau mengurusi alam semesta, dan bagaimana Allah menguasai segala hal dan maha perkasa atas segala hal. Wa ala sidqi rusul, sekaligus membaca ayat atau akhbar hadis yang menerangkan tentang kebenaran para Rasulullah Subhanahu wa taala wa kamalihim, dan kesempurnaan mereka. Wa ma uyidu bihi minal mu'jizat, dan bagaimana mereka diberi bukti-bukti yang kuat daripada mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Wa ma halla bi mu'anidihim min anwa'il 'uqubat, dan bagaimana orang-orang yang memusuhi, yang ingkar kepada mereka diadab oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Selain itu juga membaca ayat dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang mawadah fil yaumil akhir, tentang ayat-ayat hadis-hadis yang menerangkan tentang hari akhir, min idzabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiiin, bagaimana Allah memberikan pahala dan kemuliaan bagi orang berbuat baik, dan bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang jahat. Intinya baca Quran dan hadis yang mengenalkan Allah, para rasul, dan akhirat. Itu yang membuat keyakinan kuat. Allah berfirman dalam Al-Quran, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim, tidakkah cukup bagi mereka aku Allah menurunkan ayat-ayat yang dibaca kepada mereka? Tidakkah cukup itu Al-Quran? Saudara,
Kalau kita kenal dengan Allah, maka kita akan pasrah kepada Allah. Kenapa? Lillahil khalqu wal amr. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Siapa sih kita ini manusia? Lebih banyak mana jumlah manusia dengan ikan yang ada di lautan? Siapa kasih makan ikan yang ada di lautan sebenarnya? Tapi mereka semuanya tidak ada yang kelaparan. Mulai ikan yang besar sampai ikan yang kecil. Mereka diatur sama Allah. Gerakan jantung mereka diatur oleh Allah. Bukan hanya menciptakan. Lillahil khalqu wal amr. Itu binatang, manusia itu semuanya ada saraf. Ada binatang yang nampak, ada binatang yang nampak. Sekarang ada alat pembesar, mikroskop. Kadang-kadang satu tetes air itu hidup ratusan binatang kecil-kecil. Ada kakinya, ada surutnya, ada matanya. Antum bisa bayangkan sarafnya bagaimana? Jantungnya bagaimana? Lillahil khalqu wal amr. Allah yang menciptakan. Bukan hanya menciptakan, tapi mengatur semuanya. Allah ciptakan matahari untuk menerangi kita, untuk kehidupan yang ada di bumi. Tahukah matahari jaraknya dengan bumi berjuta-juta kilo? Kalau seandainya matahari didekatkan sedikit saja, maka tidak ada kehidupan di atas bumi ini. Kenapa? Akan mati kepanasan. Kalau seandainya matahari dijauhkan sedikit aja, maka tidak ada kehidupan pula ada di bumi. Kenapa? Karena akan mati kedinginan. Siapa yang mengatur? Lillahil khalqu wal amr. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur itu semuanya. Di bumi ini ada gravitasi, sehingga tidak ada barang yang terbang tapi turun ke bawah karena ada daya tarik ada di bumi. Gravitasi ini, saudara, kalau diperkuat sedikit aja semuanya ambles ke bumi. Kalau dikurangi semuanya akan terbang di bumi. Bagaimana Allah mengatur semuanya bisa hidup ada di bumi? Subhanallah. Lillahil khalqu wal amr. Pernah melihat tumbuhan yang baru keluar tunasnya dari bibit jagung, tanam, keluar dahannya, sama kuku dicopot ini bisa lepas, bisa putus. Tapi bagaimana itu bisa menembus tanah yang ada di atasnya? Mungkin ada batu di atasnya, bisa ditembus sama yang lunak tadi itu. Siapa yang mengatur? Siapa yang menciptakan? Lillahil khalqu wal amr. Allah yang menciptakan dan Allah yang juga mengatur. Polisi lalu lintas mengatur kendaraan, kasih lampu merah, kuning, hijau di setiap perempatan. Itu diatur. Ratusan ribu daripada polisi itu masih ada tabrakan, kecelakaan. Tahukah Anda bintang-bintang yang ada di langit itu lebih sibuk daripada kendaraan yang ada di bumi? Kullun fi falakin yasbahun. Semuanya tadi itu berjalan, tapi tidak ada satu pun yang berbenturan. Kalau seandainya telat satu detik, berbenturan hancur yang langsung.
Siapa mengatur? Siapa menciptakan? Lillahil khalqu wal amr. Subhanallah. Baca ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kebesaran Allah, dan itu Allah sendiri yang mengatur. Itu Allah sendiri yang mengatur. Baca ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baca juga bagaimana keterangan ayat dan hadis yang menerangkan tentang kebenaran para rasul dan bagaimana mereka diberikan mukjizat yang luar biasa. Saudara, kucing lahir daripada induk kucing. Sapi lahir daripada induk sapi. Tapi bagaimana Nabi Soleh? Onta keluar dari batu. Bagaimana kayu, batang kayu bisa menjadi ular? Terjadi pada Nabi Musa. Dan banyak sekali itu semuanya. Api itu membakar. Bagaimana Nabi Ibrahim merasakan kenyamanan dalam api? Itu pelajari untuk memperkuat iman kita, sehingga kita meniru para rasul, sehingga kita meniru para nabi, sehingga kita mengikuti jejak mereka. Begitu juga bagaimana yang berkuasa, Fir'aunkah, Qarunkah, Namrudkah, Abu Jahalkah, mana mereka semuanya? Mana kekuatan mereka? Mana kejayaan mereka semuanya? Dan bagaimana nasib mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk membuat keyakinan bahwa siapa yang berpihak kepada Allah pasti akan dibantu oleh Allah. Siapa yang bertentangan dengan Allah pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki pasukan langit dan pasukan bumi, saudara. Namrud yang angkuh ketika menantang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berperang, Allah tidak kirimkan pendekar-pendekar, tapi Allah kirimkan nyamuk, saudara, yang menutupi langit. Miliar-miliar nyamuk, pasukannya semuanya disedot sama nyamuk sampai jadi tengkorak. Ternyata Namrud diserang sama seekor nyamuk yang pincang dan buta, masuk ke hidungnya sampai ke otaknya. Itu nyamuk hidup 400 tahun ada di otaknya Namrud. Setiap saatnya Namrud tidak bisa tidur selama 400 tahun karena kesakitan. Dan Namrud setiap saatnya merintahkan untuk dipukuli kepalanya, untuk dipukuli kepalanya. Akhirnya sampai pecah dan meninggal dunia. Begitulah kehinaan yang Allah berikan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Allah memuliakan dengan mukjizat kepada manusia-manusia Allah. Jadi orang yang yakin. Begitu pula keterangan tentang akhirat, supaya yakin akhirat itu ada. Jangan dianggap gak ada, itu bukan dongeng. Apa iya Allah menghidupkan lagi manusia yang sudah mati? Apa iya ada kehidupan setelah di atas dunia? Apa? Wah, saudara, dengarkan baik-baik. Orang yang ragu dengan Allah yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati ini adalah orang yang dia tidak percaya bahwa dirinya tadi itu pernah tidak ada menjadi ada.
Saya mau tanya, sebelum Anda lahir itu apa ada mata Anda? Rambutnya Anda, kukunya Anda? Tidak ada sekarang. Anda adalah cairan mani. Itu dari orang tua laki yang masuk ke rahim ibu Anda. Cairan mani, mana ada mata, mana ada kaki. Kemudian terbentuk tubuh Anda. 40 hari sperma, 40 hari gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging, 40 hari berikutnya dinafas ruh. Setelah itu terus tumbuh. Kemudian keluar Anda jadi bayi. Siapa buat kehidupan ini? Saudara, kalau ada orang buat televisi dengan komponen-komponennya atau mobil dengan komponen-komponennya, kemudian dibongkar lagi, kemudian diatur lagi, kira-kira lebih sulit mana? Menciptakan atau membuat mobil pertama atau dibongkar kemudian diatur lagi? Lebih sulit yang pertama, yang belum ada mobil sampai dibuatkannya mobil. Adapun yang sudah dibongkar mobil itu dirakit lagi, itu lebih mudah. Begitu juga kita. Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, mati dibongkar. Kemudian nanti dirakit lagi. Mudah bagi Allah. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Ini musafa pertama. Kamu diciptakan dan kamu dibangkitkan itu sama. Sama, saudara. Tidak ada bedanya. Malah lebih sulit penciptaan pertama daripada kedua. Rakitan lagi gitu. Apakah ada kehidupan? Saudara, kehidupan itu ada beberapa tahap. Sebelum kita hidup di dunia ada kehidupan sebelumnya. Apa kehidupan di rahim? Kehidupan di rahim. Kita ini pernah hidup di rahim. Gimana nafasnya? Gimana makannya? Atur. Sebelum ada kehidupan di rahim, ada kehidupan di sulbi ayah. Sebelum di sulbi ayah ada kehidupan, ada di alamul arwah. Sekarang kita kehidupannya di alam dunia. Setelah alam dunia ada kehidupan di alam barzah. Setelah alam barzah ada kehidupan di alam akhirat. 2 tahap kehidupan lagi. Setelah itu selesai alam akhirat, alam terakhir sudah. Nggak percaya dengan masa depan kehidupan di akhirat, ya jangan percaya kehidupan yang sebelumnya. Tapi kan kita sudah mengalami. Kalau anak bayi itu di dalam rahim ibu dikasih tahu, kamu akan hidup ada di dunia yang luas, ada pohonnya, ada airnya, ada makanan rawon, soto, nggak akan percaya dia. Kenapa? Belum menyaksikan. Tapi itulah Allah mengatur kehidupan. Nah, kita ini belum masuk kehidupan yang berikutnya, dikasih kabar sama Allah, wa man asdaqu minallahi haditsan. Mana kabar yang lebih sempurna dan lebih benar daripada dari Allah Subhanahu wa taala? Mana manusia yang lebih jujur daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pelajari itu semuanya untuk menambah keyakinan saudara. Insyaallah.
Yang berikutnya, sabab kedua untuk memperkuat keyakinan, an yadhura bi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma bazzallahu min ajaibil masnu'at wa badi'il mukawwanat. Melihat dengan pandangan i'tibar. Saudara, ada orang itu memandang dengan pandangan kosong sehingga dia takjub hanya kepada yang dia lihat. Wih, bagus nih pintu masjidnya. Wah, baik bangunan ini masjidnya. Berhenti ada di situ. Wih, tampannya mukanya, cantiknya rupanya. Wah, bagus bener itu sama. Halus bener itu jahitannya, dan seterusnya. Tapi ada orang yang melihat dengan ainul i'tibar. Dia mengambil ibrah. Dia tahu ini kayu, asalnya pintu ini nggak mungkin jadi baik kecuali karena ada yang membuat pintu ini yang hebat. Kayu, batangan kayu bisa menjadi pintu yang begini rapi. Ukiran yang begini bagus. Dia bukan kagum dengan buatannya, tapi pembuatnya. Ini orang cerdas. Dia tidak kagum dengan sarung atau jahitan, tapi dia kagum dengan penjahitnya. Dia tidak kagum dengan bangunan, tapi dia kagum dengan arsiteknya. Kenapa Anda melihat makhluk ini semuanya Anda kagum dengan matahari, dengan pemandangan yang indah, dengan wajah, dengan bentuk? Tahukah Anda ini semuanya adalah dari mani? Itu semuanya asalnya tidak ada. Kagumlah dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya an-nazar bi ainil i'tibar. Memandang dengan pandangan i'tibar, saudara. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Bakal aku nampakkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran itu ada di afaq, di ufuk, di alam semesta. Wa fi anfusihim, juga pada diri mereka, sampai menjadi jelas annahul haq, bahwa dia Allah adalah hak, benar-benar ada, benar-benar Tuhan yang perkasa, yang berkuasa. Saudara, untuk mengenal sama Allah ada yang lewat wasaid, ada yang tanpa wasaid. Kalau dengan wasaid, dengan perantara, dengan melihat makhluk-makhluk yang menakjubkan ini, maka akan mengakui Tuhan yang maha hebat. Kalau tanpa wasaid, wa fi anfusihim, cukup dengan hati dia akan kenal dengan Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanpa wasaid. Ukuran kita pakai wasaid. Ayo kita mengenal Tuhan kita daripada apa yang kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita melihat dengan ainul i'tibar. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa sutihat wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Aja pikir, tidakkah mereka itu menyaksikan kepada unta? Bagaimana unta itu bisa diciptakan? Kalau kita di Indonesia nggak kelihatan unta, di sana sering kelihatan unta. Menakjubkan sekali. Unta itu dibuat oleh orang Arab untuk pergi ke daerah yang sangat jauh. Tapi unta tadi itu
Cuma dikasih minum hanya beberapa kali. Padahal perlu berbulan-bulan. Kenapa? Unta itu minumnya banyak, tapi ada penyimpannya di dalamnya. Kalau dia jalan dan kuat itu unta. Begitu sampai beratus-ratus mil baru dikeluarkan sedikit, airnya diminum lagi. Sehingga unta itu jarang yang lemah, kecuali kalau udah tua. Udah ada, itunya ada belum? Oke, kalau sudah ada kasih tahu ya. Dan juga begitu juga binatang-binatang yang lainnya. Anda lihat bagaimana binatang yang besar berupa gajah. Gajah itu punya belalai untuk minum air, minum air. Fadhal kalau mau ada, fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita bandingkan gajah dengan nyamuk. Gajah binatang yang besar.
Allah berikan belalai untuk menyedot air, untuk mengangkat dan lain-lainnya. Sebaliknya nyamuk adalah binatang yang kecil. Allah buatkan juga belalai yang sangat lemah. Belalai gajah sangat kuat. Belalai nyamuk sangat lemah. Mungkin kita sentik putus belalai. Tapi bagaimana belalai nyamuk ini? Allah kasih kekuatan bisa menembus kulitnya manusia, bahkan kulitnya gajah, untuk disedot darahnya. Seperti satu rambut, saudara, tapi bisa menembus. Allah kasih kekuatan bisa menembus ke kulitnya bahkan gajah untuk disedot darahnya. Subhanallah. Allah berikan manusia mata dua, ada bulu mata. Matanya kecil, ada bulu mata, sehingga kita bisa berkedip dengan nyaman. Tapi Allah ciptakan lalat dengan mata yang gede. Kalau itu lalat dikasih bulu mata, nggak bisa kedip, saudara, karena kegedean matanya. Maka Allah ganti dua kaki yang berbulu ada di mukanya, yang dia itu seperti bulu mata yang akan membersihkan mata setiap saatnya. Kamu lihat lalat itu selalu membersihkan matanya, mengusap matanya. Itu sebagai pengganti bulu mata. Bagaimana Allah atur itu semuanya? Subhanallah. Anda boleh lihat pohon-pohon itu, rata-rata semua daunnya hijau. Tapi setiap pohon yang lain jenis pasti hijaunya berbeda. Pohon mangga dengan pohon lampau, dengan pohon kates, dengan pohon pisang, bentuknya juga lain-lain. Bentuknya tidak ada yang sama. Ketika Anda memandang itu, jangan Anda memandang kepada makhluk, tapi pandanglah Allah. Anda berpikir kepada Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ada di tubuh Anda semuanya. Saudara, Anda bisa gundul semuanya, mulai kepala, alis, kumis, jenggot, semuanya. Nanti akan tumbuh dengan sendirinya, itu sesuai dengan tempatnya masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Rambut kepala panjang, bisa memanjang, bisa diatur, bisa ke belakang, ke muka, ke kanan, ke kiri. Rambut alis tidak panjang, kecil-kecil, dan tumbuhnya persis di atas mata, nggak pernah di bawah mata. Kemudian alis yang kanan arahnya ke kanan, alisnya ke kiri, arah ke kiri, nggak pernah berbalik. Tumbuhnya, emangnya itu yang ngatur? Rambut kumis lain lagi, tumbuhnya di atas bibir, arahnya ke bawah, belum pernah arahnya ke atas. Rambut jenggot juga begitu, dan itu pun hanya tumbuh di laki. Nggak ada perempuan berjenggot kecuali kambing. Bulu mata lain lagi, tebel, dan bukan ke arah atas, ke bawah, kanan kiri, tapi ke arah muka. Kalau seandainya bulu mata ini seperti rambut yang ada di kepala, ini kan terus sampai dalam. Jadinya seperti korden. Subhanallah. Wah, kalau kita panjang lebar, nih gigi yang ada di mulut kita, emangnya kita yang masak?
dibuat gigi seri, 2 atas 2 bawah, panjang dan tajam ke bawah. Tujuannya untuk memotong. Jadi seperti pisau untuk memotong. Nggak mungkin kerupuk semuanya masuk ke mulut. Segini emangnya mulutnya seperti apa? Dipotong. Di sebelahnya ada gigi taring 2, bulat, licin. Ini seperti linggis. Tujuannya untuk merobek. Kalau untuk apa? Menarik daging dengan gigi taring. Di sebelahnya ada lagi 2 gigi geraham besar, ringgi-ringgi atas dan bawah. Tujuannya untuk menumbuk. Makan kacang, jagung, untuk menumbuk. Kalau giginya ente mau dia tarik semuanya jadi hiu. Kalau makan gini, subhanallah. Allah kasih lidah tanpa tulang. Ini lidah seperti punya akal. Kalau kita makan kacang dikirim ke lidah, bagian tubuh. Kalau daging dikirim ke bagian siung. Tapi kita nggak bisa makan kasar-kasar. Perlu mas dikeluarkan juga air liur dari bawah lidah. Subhanallah. Lillahil khalqu wal amr. Allah yang menciptakan, Allah mengatur, saudara. Kita minum dari air. Air yang kita minum akan menjadi air yang untuk kebutuhan seluruh tubuh. Bisa jadi air mata, bisa jadi air liur, bisa keluar dari hidung, bisa keluar dari telinga, bisa jadi air kecil. Semuanya punya fungsi berbeda dari satu air. Air liur dimasukkan ke mata, sakit. Air mata dijadikan air minum, nggak bisa. Air keringat dimasukkan ada di hidung, nggak bisa. Allah ngatur semuanya ada di tubuh kita. Nih, jadi air mata, ini jadi air, semuanya. Lillahil khalqu wal amr. Allah menciptakan, Allah mengatur, saudara. Karena itu, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala anna al-wahid. Dalam segala hal ini mempunyai ayat tanda yang mengajarkan kita untuk menyaksikan Allah yang hebat, yang satu, yang perkasa. Ayat itu ada yang matluwah, yang dibaca, itu Al-Quran. Ada ayat yang ghair matluwah, yang tidak dibaca. La ayatin liqaumin ya'qilun, la ayatin lil 'alimin, la ayatin liqaumin yasma'un, la'allakum tatafakkarun. Ayat yang tidak dibaca untuk dipikir, untuk supaya diilmui, untuk supaya dipahami, bukan untuk dibaca. Ya ini semua yang ada yang kita saksikan itu tanda bagaimana. Wah, kalau kita bahas langit tambah panjang deh. Nah, kita bahas masih onta nih. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila ardi kaifa wa ila jibali kaifa surat al-ardi kaifa surat. Panjang jadinya. Tapi yang jelas, ayo kita jangan hanya sekedar menjadi orang yang bengong, melihat tadi itu kagum dengan makhluk, tapi lupa pencipta makhluk. Sama dengan orang yang kagum dengan baju, tapi dia tidak memikirkan kehebatan yang menjahit baju. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita bisa mengenal Tuhan kita, dapat ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang boleh dibahas, tafadhol. Ada yang boleh ditanyakan, tafadhol. Allah hasbi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Al-Fakir mau tanya hukum yang sebenarnya pada kembang api yang dibuat di dalam majelis. Kan terkadang kan majelis sholawat, majelis taklim, terkadang
miladnya atau di perayaan besarnya majelis itu kan terkadang kan memakai kembang api dalam mahal qiyam. Nah, hukum yang sebenarnya kembang api ini apa Habib? Apakah boleh atau tidak dalam majelis yang seperti itu? Nah, yang kedua, Al-Fakir mau tanya tata cara bersiwak yang baik itu gimana Habib? Kan ada yang mengatakan yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, habis itu yang tengah 1 kali. Nah, tata cara bersiwak yang baik itu gimana? Nah, itu pertanyaan dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mercon, kembang api gitu ya? Dengarkan baik-baik. Allah beri kekuatan kepada kamu untuk kamu gunakan yang manfaat. Allah berikan kamu tadi itu umur digunakan juga untuk ibadah. Allah berikan mata kamu bisa melihat, hendaknya digunakan untuk melihat banyak orang yang soleh, yang baca Al-Quran dan seterusnya. Allah berikan kamu harta lebih untuk apa? Untuk kebutuhan kamu, untuk kebutuhan keluarga, untuk membantu yang lainnya. Sekarang kalau Anda beli kayu untuk dibakar, bukan untuk memasak, hanya bakar-bakar aja, apakah itu tepat? Tidak tepat. Anda beli mercon kembang api, nggak tepat. Padahal banyak itu gelandangan yang lagi kelaparan. Banyak orang-orang sakit yang lagi membutuhkan santunan tuh. Banyak anak-anak yatim yang perlu untuk kita bantu. Saudara, mengeluarkan duit bukan pada tempatnya itu bukan lebih enteng dosanya daripada tidak mengeluarkan duit sama sekali. Contoh, ada orang muslim yang dia lapar. Ada orang muslim dia lapar. Gak dikasih makan sama dia. Duitnya, makanannya dikasih sama kucing. Tempat apa nggak tempat? Nggak tempat. Keliru Anda. Ini muslim masih lapar. Ada orang kelihatan orang lapar, nggak mengeluarkan duit sama sekali. Ini nggak tepat juga. Sama nggak tepatnya, saudara. Sama kelirunya di dua orang ini. Berarti kamu harus mengeluarkan harus tepat sasaran. Kenapa? Kalau tidak tepat sasaran itu disebut tabdzir, menghambur-hamburkan. Menghambur-hamburkan tidak tepat sasaran ini. Innal badina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubadir mengeluarkan harta tidak tepat sasaran itu adalah menjadi saudaranya setan. Saudara, kalau sudah orang dinisbatkan sama setan berarti kehinaan yang sangat fatal. Gak ada anak bangga jadi saudara setan, gak ada. Karena itu Allah bahasakan orang-orang kafir yang top-top itu setan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu wa idza khalu ila syayatin qalu inna ma'akum illa syayatinihim. Karena itu lupa itu kadang-kadang dibahasakan setan. Wa ma ansani syaitani an adhkura, dibahasakan setan. Yang jelas-jelas dibahasakan setan. Ini orang mengeluarkan harta tapi tidak pada tempat, dikatakan saudaranya setan. Saudaranya setan ya setan, cuma bentuknya itu jenis yang lain. Nah, karena itu kadang-kadang orang itu menjadikan syiar itu salah kaprah. Syiar itu dianggap rame-rame. Syiarnya malam hari raya kita kerja bukan beduk, takbir. Walitulabbilullah alama. Syiarnya menghormati Nabi bukan kembang api, salawat kepada Nabi, salam kepada Nabi. Syiar itu bukan dengan cara itu
kalau rame jangan pakai bintang kembang api, dinamit. Lebih rame ya. Jangan dong. Nah ini jangan dijadikan kebiasaan gitu. Anda seorang muslim harus sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya tambah menjadi tashwish yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Nah, tinggalkan. Baik. Untuk pertanyaan yang berikutnya apa tadi? Siwak. Nah, ada bermacam-macam sebenarnya, tapi yang umum begini. Dimulai dari kanan. Ya? Nah. Ya? Bentuknya nanti dimulai dari tengah ke arah kanan. Atas, bawah, atas lagi, bawah. 3 kali. 8 miring. Hah? 8 miring. Ada yang menganjurkan juga tengahnya. Tapi sebetulnya apapun nggak ada masalah. Yang penting diniatin mengikuti Nabi Muhammad biar dapat pahala. Bukan semua yang membersihkan gigi dapat pahala. Tapi kalau niat karena mengikuti perintahnya Nabi dapat pahala. Walaupun pakai sikat gigi, niatkan siwak. Walaupun pakai sikat gigi, niatkan siwak. Gitu. Jadi penting ini siwaknya. Katakan rakaatan di siwak afdal min 7 rakaat biduni siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Siwak madharatul lil fam. Mardatul lil rabb, atradatul syaitan. Siwak ini bisa membuat mulut bagus baunya, bisa mendapatkan ridha Allah, bisa mengusir setan. Karena itu kalau kepingin anak-anaknya jauh dari narkoba, akhlaknya bagus, mulai kecil dibiasakan siwak. Ini ngajarin rokok zamannya. Ya, berikan siwak anaknya, insya Allah jauh daripada pengaruh syaitan itu anaknya. Ya, fadhal, ada yang mau bertanya? Terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, tolong jelaskan kepada kami semua apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Jangan terlalu dekatkan, suaranya nggak jelas. Jangan terlalu dekat. Tolong jelaskan kepada kami semua apa manfaatnya dalam kehidupan kita. Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaatnya sholat 5 waktu? Saudara, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah membuat cara kita berhubungan hamba kepada Tuhannya. Anda punya presiden kan? Tapi bagaimana cara Anda berhubungan dengan presiden? Sulit kan? Sulit. Nggak perlu ke presiden, ketemu kepala desa aja. Kalau mau kepingin bupati cukup. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya? Hamba yang hina ini bisa berhubungan langsung dengan Tuhannya. Sholat 5 waktu. Kemudian Allah kasih di dalam sholat, setiap sholat tadi itu satu hadiah khusus. Setiap selesai sholat, hendaknya banyak berdoa, karena doa kamu langsung diingat oleh pencipta Allah Subhanahu wa taala. Aturkan semuanya. Fa idza faragta fansab, far'ab fi du'a. Kalau sudah selesai beribadah sholat, maka perbanyak doa. Forsilkan untuk banyak doa kepada Allah SWT. Anak kamu, pekerjaan kamu, kesehatan kamu, urusan kamu, minta sama Allah semuanya saat itu.
Karena itu kalau kita berbicara manfaat, sangat banyak manfaatnya. Saudara, ketika orang tadi itu banyak masalah, berdua masalah, ada pekerjaan, ada politik, ada itu, ada ini. Kira-kira gimana cara dia tadi itu untuk meredam dirinya dengan dia sejenak meninggalkan semua urusan, fokus pada satu hal demi untuk kesehatannya dia. Kalau itu ilmu dokter supaya kita merenung, diam, tapi Nabi sudah mengajarkan bukan hanya merenung, tapi kan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat. Belum lagi gerakan sholat yang begitu manfaat untuk kita. Belum lagi bacaan yang ada di dalamnya kalau kita memenuhinya, banyak sekali. Tapi yang jelas tidak tahu manfaatnya sholat kecuali bagi orang yang melaksanakan sholat dengan sebenarnya. Saudara, ada sholat-sholatan, ada sholat benaran. Ketika ada mobil benar, maka manfaat bisa akan menyampaikan kepada tujuan. Tapi kalau sudah mobil-mobilan, main-main benar. Main-main lah. Kalau ada buah berarti bisa dimakan beneran. Tapi kalau buah-buahan itu berarti plastik jadinya. Karena itu kita jangan asal sholat-sholatan, sholat beneran. Yang mengajak 3 di tubuh kita untuk langsung beribadah kepada Allah. Lisan, baca Quran dan berzikir. Anggota badan bergerak dengan harakatus sholat. Hati hadir ada di dalam bacaan dan gerakan sholat. Barulah itu sholat yang sebenarnya, bukan sholat-sholatan. Ada tahapan. Apa yang harus dilakukan sebelum sholat? Bagaimana tengah-tengah sholat? Bagaimana setelah sholat? Nanti ada waktunya, nanti ada di sini. Bagaimana kita bisa menilai sholatnya kita yang sebenarnya tadi itu. Nah, kalau sudah kita bisa dikasih waktu sama presiden kita 1 hari sekali aja bisa berhubungan, bangganya bagaimana? Allah membuka itu 5 kali. Karena itu bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, tak cukup 5 waktu, ditambahi qobliyah, ba'diyah, ditambahi sholat duha, ditambahi sholat witir, banyak ibadah kepada Allah. Kenapa? Merasa bahwa dia langsung berhubungan dengan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Allah Hadapi masa mudanya waktu belajar, setelah belajar masuk dalam khalwatnya, tidak keluar kecuali sudah melaksanakan status rakaat. Ada riwayat 200 rakaat. Kalau anda masuk khalwatnya Muhaddad itu cuma untuk jalan manusia, sampai ke sini langsung senggol sudah sama dinding, sini dinding, sampai jinjit langsung. Jadi tidak ada yang bisa dilihat kecuali tempat sujud. Keluar dari itu tempat setelah sekian ratus sholat. Kita kan sholat-sholatan. Yang penting kita Allah Akbar, Allah Akbar, selamat. Kalau mereka tidak sedang sholat beneran, nanti insya Allah kita akan baca bagaimana bimbingan beliau mengajarkan kita sholat beneran. Bolehkah seorang yang berhadap besar baca basmalah dalam memulai sesuatu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Bagi orang berhadap besar, junubkah atau orang perempuan yang haid, nifas, maka tidak boleh membaca Al-Quran kecuali kalau dia niat berzikir. Saya bukan baca Quran, saya ini mau makan minum Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak baca Quran. Nah, tidak membaca Al-Quran. Atau niat zikir dan baca Quran. Contoh, misalnya khawatir kena jin, baca Allahu la ilaha illa huwa. Dia untuk melindungi diri dan juga untuk baca Al-Quran.
Yang nggak boleh khusus untuk membaca Al-Quran. Haram hukumnya. Haram. Tapi bagi orang yang kepingin tetap mengagungkan Al-Quran, kalau junub cepat mandi, selesai. Junub mau dirawat, diperpanjang waktunya. Tapi perempuan yang haid, silakan kalau Anda mau baca, bukan untuk baca Al-Quran, tetapi untuk zikir, untuk makan, untuk minum, untuk berpakaian, silakan, nggak ada larangan, boleh. Gimana kalau dibaca di hati? Mutlak, nggak ada masalah. Walaupun niat baca Quran tapi di hati, yang nggak boleh melafazkan. Tidak boleh melafazkan. Baik. Bolehkah seseorang duduk di atas keramik kuburan? Duduk di atas kuburan tidak boleh, saudara. Dosa. La yaquda ahadukum ala jamratin khairun min an yaquda ala qabrin. Seseorang lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan. Tapi ada yang menyatakan, yang dimaksud duduk itu adalah membuang hajat, kencing atau berak di atas kuburan. Ala kulli hal, zahir hadis tadi itu adalah duduk. Emangnya kenapa kok harus duduk di kuburan? Copot sandalnya, duduk di atas sandalnya, selesai. Khawatirnya kuburan orang soleh, kuburan wali, tapi yang jelas orang beriman harus dihormati di masa hidupnya dan juga setelah wafatnya. Begitu seharusnya. Ya, hindari daripada itu semuanya demi untuk patuh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Silakan fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat sunnah ketika azan, misalnya lagi azan isya, kita sholat sunnah qobliyah isya, gimana hukumnya Ustaz? Yang kedua, gimana hukumnya kalau gimana kan? Sholat qobliyah isya itu? Iya, sholat sunnah qobliyah isya pada saat azan isya, pada azan. Yang kedua, takbirnya waktu adzan atau sebelum adzan? Setelah adzan. Setelah. Dalam tengah-tengah adzan, Ustaz. Tengah-tengah adzan. Tengah-tengah. Yang kedua, apa hukumnya wudu dalam keadaan aurat terbuka? Misalnya pada saat habis mandi langsung wudu, Ustaz. Alasan. Adzan itu disunahkan untuk kita menjawab. Idza sami'tum tidak faqulu mithla ma yaqul muadzin. Ada riwayat, ada taksis illa fil hayalatain. Jika kamu mendengarkan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana diucapkan oleh si muadzin, kecuali dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ada dua riwayat, ada yang tidak pakai taksis, ada yang pakai taksis. Ada itu salafnya kita, kalau mendengarkan adzan hayya 'alas shalah, dia menjawab hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Nama kedua hadis. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Karena hadis yang pertama mutlak, gulu mithil ma yaqul muadzin. Hadis yang kedua ada taksis, ada mukhassisnya illa fil hayalatain. Kemudian tidak menjawab adzan, ada ancaman juga. Bahaya ini. Ya, malah sebagai keterangan itu menjadi sebab suul khotimah. Karena itu jangan ada berbicara. Hatta baca Quran berhenti. Berhenti. Kemudian setelah adzan baca doa adzan. Siapa orang baca doa adzan itu setiap dia dengar adzan, kata Nabi wajibat lahu syafaat yaumil qiyamah. Pasti mendapatkan syafaat nanti dari kiamat. Saya kan dibuat sholat, ya jangan dong.
Ya hukumnya sah sholatnya, tapi Anda nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Anda suruh jawab, suruh doa, setelah itu silakan berniat. Ya, silakan berniat. Tentang hukumnya sahnya sholat ya tetap sah itu sholat. Ya. Ma bainal adanain sholatul liman syaa, antara adzan dan qomat itu boleh melaksanakan sholat bagi orang yang mau. Setelah qobliyah anak sholat ini silahkan, tidak ada masalah, diperbolehkan, atau sholat mutlak. Baik, butuh dengan membuka aurat sah, tapi minimalkan untuk buka aurat. Apa diumbiarin? Minimalkan, jangan dibuka kecuali untuk hajat. Namanya aurat itu kejelekan, jangan dibuka-buka. Walaupun Anda buka sendiri, Anda buka tanpa ada hajat, Anda lihat juga nggak boleh. Kalau kayaknya gitu loh. Ya, juga nggak boleh, minimalkan. Tapi sah wudunya, sah. Kenapa? Karena biasa kan untuk haya, punya perasaan haya, malu walaupun sendiri, apalagi di halayak ramai, ya, apalagi di halayak ramai. Hukumnya sah. Nah, tapi lebih baik tidak dibuka aurat kita kecuali untuk hajat, ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, insyaallah pertemuan yang akan datang, insyaallah bismillah. Tidak terlalu banyak, nanti pertemuan yang akan datang tanya itu. Pertemuan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dan sekalian mengumumkan, insyaallah bulan depan rutinan libur. Bulan depan libur, bulan depannya tanggal 20 November insyaallah maulid di masjid ini, insyaallah penceramahnya bertaufik. Waktu persis seperti sekarang pada maulid. Yang jadi pertanyaan, malam tanggal 12 Rabiul Awal pada umumnya orang baca maulid di musola maupun di masjid pada maghrib. Tapi ada taufik jam 1 malam. Ini saya ingin tahu alasannya. Iya, jadi sebenarnya bukan saya yang adakan, Al-Wali itu yang adakan. Jadi beliau membaca maulid menjelang subuh. Kenapa? Karena kelahiran Nabi dalam pendapat yang masyhur malam 12 menjelang subuh. Saat itu ya jangan buat tidur, kita bangun sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saat itu adalah waktu yang sangat terpilih. Karena pemimpin para nabi dilahirkan pada istimewa ini. Ya, dan kalau Anda merayakan hari kelahiran, maka tentunya kelahiran pemimpin para anbiya dan mursalin kita juga patut untuk merayakan. Kapan? Pendapat masyhur malam 12 menjelang sholat subuh. Kita bangun bersama-sama mengaturkan sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, sholawat yang bisa menghubungkan roh orang yang bersolawat kepada Nabi sholawat yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat, ya hebat. Karena itu saya undang ada beberapa acara kalau Anda mau hadir. Pertama, setelah sholat subuh tanggal 10 bulan Rabiul Awal ada maulid di masjid atau bahkan Baidan, maulid Syariful Anam. Setelah sholat subuh di sana kita baca. Kedua, malam 11 maulid setelah sholat isya, setelah sholat maghrib kita kumpul bersama, ada di Masjid Segal Pasuruan Kebun Agung, ada ceramah-ceramah. Setelah sholat isya kita akan baca maulid di Makam Habib Alwi Kebun Agung. Tentunya insya Allah setelah maulid kita juga
menikmati hidangan dohir setelah kita dipenuhi dengan hidangan batin. Kemudian malam 12, nah ini malam 12 jam 2 malam kita adakan maulid insyaallah di makam Abu Ja'far. Ya, silakan. Anda bisa menghadiri untuk bersama-sama kita mengaturkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat barokahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan jangan dong malam-malam ya, kalau memang mau hadir ya bersama suami, tapi jangan kumpul laki dengan perempuan di alun-alunnya. Penuh memang orangnya ya. Tapi yang jelas jangan nanti datang ke sana tidur. Ada sebagian orang saya punya sotingannya itu, ternyata tidur dia, jangan. Apa obatnya supaya nggak tidur? Ada 2. Pertama, Anda wasiat dengan yang saya kata, kalau tidur ke belakang. Yang kedua, bukan minum kopi jahe, bukan. Belum tentu, kadang-kadang orang tanpa tidur nyenyak. Kopi jahenya disiramkan ke matanya. Insya Allah tidak tidur terus. Ya, ini nanti untuk tidak tidur, tapi kita berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Ya, mudah-mudahan sudah bermanfaat. Qala Habib Abdullah dan tanggal 25. Ahad yang datang bukan? Iya, yes, Ahad yang datang seminggu lagi sudah. Iya, seminggu lagi insya Allah sore bebek. Nah, sore setelah sholat asar insya Allah bismillah. Ya, akhirnya insya Allah kita akan hadiri bersama. Ini semuanya berkat pagi ini alhamdulillah berkat Abu Ahad ini akhirnya semuanya jadi baik semuanya ya. Dari awal dan tutup. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat barokah beliau. Amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا